Bismillah wa qul ja'al haqqa wa zaqal innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa thumma qala adan kul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Wa qala ta'ala adan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahu azim. Istri, anak-anak, para menantu hingga ke cucu-cucu almarhum yang kita hormati dan dirahmati Allah. Ibu Kepala Desa Pasrangalam beserta perangkat yang kami hormati, Ketua BPD beserta anggota yang saya hormati, Bapak Imam, Khatib Bilal Garim yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, takzin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-An'am 59, Allah tegaskan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak selembar daun pun yang jatuh kecuali Allah mengizinkannya. Itu daun. Sebanyak ini kita kesini nih, memang tidak pakai nawaitu ucapan kita ke sini. Tapi seluruhnya berniat ke sini nih dalam rangka nego hari almarhum. Nah, yang menggerakkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kita mulai dari maghrib tadi sampai ke sini masih bertahan. Apalagi lah sudah makan, masa nak langsung balik. Ini semua karena Allah. Selanjutnya, rata-rata saya hadir tablik musibah ke Pasrangalam ini selalu ramai. Berarti kekompakan masyarakat Pasrangalam ini luar biasa. Yang ketiga, ini malam ketiga dari almarhum. Wafatnya biasanya pelaram atau taruh ini batas hari ke-7 biasanya. Dan bukan berarti tidak mau hadir ke sini. Mulai hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6 tuh orang biasanya mulai juga menyusut. Kecuali hari ke-7-nya itu menuju hari. Kenapa? Kita banyak aktivitas. Nah, maka kehadiran kita ke sini nih namanya takziah. Kalau jenazahnya masih ada di rumah, namanya melayat. Aku pikir dulu melayat itu apa? Rupanya singkatan melayat itu. Melayat itu singkatan dari melihat mayat. Disebut melayat. Itu arti melayat itu. Melihat mayat. Aslinya takziah yang ke rumah sakit. Nah, beliau ini kan tidak mengkhawatirkan penyakit itu. Nah, tapi untuk kita ketahui kematiannya memang bukan karena sakit itu, karena ajal.
terlepas masuk angin atau tidak masuk angin, dia juga bakal mati. Tetangga saya, orang Bumi Air Limo, pernah saya katakan, ngantar anaknya melamar anak orang di Kelurahan Kandang. Bumi Ayu ke Kandang itu kan dekat, cuman beda kecamatan kami. Balik dari melamar anak kandungnya itu, keringat luar biasa. Lah kata orang, cuman lupa saya entah basah baju ni keringat. Apa akhir itu? Nemani keringat itu meninggal. Diumumkan di masjid malam itu, orang tidak percaya. Karena apa lah, baru balik dari lamaran anaknya, masuk mati. Tapi itulah maut. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita fokus ke almarhum dulu. Bekal kita ini dua. Ada bekal dunia, ada bekal akhirat. Nyo kita galak beribut ini urusan bekal dunia ni lah. Nak rumah simbang besar, nak setum simbang ngalap, nak kebun simbang lu, nak kebun simbang lu orang. Ya. Bekal dunia. Ya mudah-mudahan beliau tidak tersinggung kita sudah sekali kan ada. Ini bekal dunia galau Pak. Tidak ada yang kita bawa pangkat jabatan, hendaknya bukan bergeram mas, berkilo mas tinggal. Bukan sebidang dua bidang kebun. Nah kita lupa bekal akhirat. 3 malam kita kesini nih dalam rangka membantu almarhum untuk bekal akhiratnya. Sebab ibadah itu 3. Ada ibadah khusus badan baik. Sembahyang itu kan badan. Nak rukuk, nak sujud itu. Nak dikiciaka Allahu Akbar. Lu mana menyebisu Pak Ustaz? Ya namanya bisu. Dalam hati dia. Tapi kalau kita pacak ngiciak, tidak boleh ya lu cuma bisu. Tidak boleh, harus dilapaskan. Tidak boleh. Itu namanya rukun qauli. Harus minimal itu. Tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh. Harus assalamualaikum. Ini bekal. Ngaji. Anak almarhum ngaji dewek luar biasa. Tak banyak anak orang bapaknya ninggal, maknya ninggal, anaknya ngaji itu. Puasa. Berdeking perut ini. Makanan banyak, tidak boleh dimakan. Minuman, stambul, tidak boleh. Nginak kulkas penuh. Luar biasa. Jam-jam 11 tu nginak lipas persis lo ke rumah. Lagi masuk. Amal badan ini. Ini namanya amal badan. Ada yang badan kita tidak bergerak, tapi kita beramal. Dengar tahu. Namanya sedekah. Namanya zakat. Yang nak diantati itu Pak Ustaz. Pacak, tolong panitia ambilkan zakat kini. Diambil panitia ke rumah itu. Itu amal maliyah namanya. Harta. Ada yang ketiga, gabungan duit dengan badan. Apa itu? Haji. Haji itu harus pakai duit. Dia petugas, Pak Ustaz. Kalau petugas itu negara bayar itu. Namanya Haji Abidin. Atas biaya dinas. Itu.
Dulu ada juga namanya Haji Abu Bakar dulu. Haji atas budi baik Golkar. Ya, kita dusun ini banyak Haji Mansur. Halaman tergusur. Jual tanah. Ini harto perlu, badan ikut berangkat. Umroh juga begitu, jihad begitu. Kalau almarhum ini, Amrin Ais, sudah masuk daftar waiting list, daftar haji, belum pacak berangkat jalan ingat, anaknya wajib membadalkan. Wajib hukumnya. Karena ngapa? Seharusnya dia inilah berangkat, tapi gara-gara waiting list ini, nunggu 5, 10, 11, 20 tahun ini, ya urung berangkat. Belum berangkat dan enggak wajib dihajikan. Kalau misalnya nggak terdaftar. Ini amal kita. Nah, dari tiga ini, yang nomor 2 tadi, amal terkait dengan harta benda, masih pacak kita nolong dia nih. Itulah disampaikan oleh adik kandung apa kakak kandung almarhum. Adik almarhum. Kalau Pak Amrin ini punya hutang piutang, ini kan meninggal. Sampaikan. Ada Pak 1 juta, nah, nyola meninggal nih, hutangnya masih tidak ada lagi dituntut. Kalau misalnya ada janji, beliau janji ini, amun sawit di atas 2000 atau 2000 lah paling tidak, nyondak nyumbang ambal segulung. Petugas imam harus nyampaikan. Lu mana dia kesampaikan. Barang nih bertenang telapas, nggak disampaikan meninggal. Itu utang janji yang dimaksudkan Adi Almarhum tadi itu. Sampaikan. Nah, anaknya beli ambal segulung. Pahalanya ke siapa? Lah ke beliau. Itu sedekah namanya. Nah, yang jadi keraguan kita nih, sebenarnya kalau kita NU udah ada kita ragu-ragu nih. Yang amal bacaan gitu, ada yang ngomong tidak sampai. Kecilkan dikit deh. Ya. Ada yang ngomong sampai. Gitu. Nah, sampai atau tidak sampainya, jumhur ulama mengatakan bahwa kalau kita sedekah bacaan Al-Quran kepada almarhum, sampai. Ahlu sunnah wal jamaah sepakat mengatakan sampai. Dalilnya Pak Ustaz, Rasul pernah menyampaikan, bacakan surah Yasin jika ada yang mati di antara kamu. Surat Yasin itu kan Al-Quran. Lah ngapa Rasul tidak nyuruh baca Al-Quran? Iya, surat Yasin 83 ayat malas orang bacanya. Apalagi suruh baca Al-Quran. Iya, 30 juz nih. Orang menerjemahkannya itu. Nah, Yasin ini kan bagian daripada Al-Quran. Rasul kata siapa yang kita ikut kalau bukan kata Rasul? Rasul pernah menancapkan pelepah kurma, batan dia oleh Rasul. Selagi bergaya pelepah kurma ini nyepacak berzikir untuk orang yang diazab itu. Pelepah kurma, apalagi kita. Nah ini. Dengan catatan 3. Itu. Pertama, kita ini belum jadi warga Jakarta. Yasinan tahlil kita tuh tanpa dipungut bayaran. Itu. Ngapa ceramah pakai bayaran, Pak Ustaz? Beda. Enggak dipertegas ini nih. Bab di Jakarta tuh Pak pakai bayaran diambil, dibayar Yasin tadi. Nah kita tuh amun imamnya dibayar, misalnya sudah baca kalimat, tersinggung imam kita, dia kerjakan ini. Keruan kamu nih, kami ini masih ada hubungan gini-gini nih. Ah itu. Jadi kita membacanya itu. Yang kedua, diniatkan untuk almarhum.
Ya macam mana nawaitunya pasal? Bukan nawaitu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ujungnya kelak khususan ruh. Kalanya satu orang. Jangan khususan ila arwah. Kalau khusus untuk arwah tuh banyak orang. Semua ila arwah baik. Ma, ba, niya, nang, no. Itu arwah. Kalau ruh itu satu. Khususan ila ruh Amrin bin Muhammad Ais. Itu niat namanya tuh. Al-Fatihah. Kulhu 3 kali. Al-Falaq. An-Nas. Al-Baqarah awal. Kemudian ayat kursi Al-Baqarah akhir. Ngapa baca Al-Baqarah awal? Ini pesan anak Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar. Kalau aku mati, kalau minta tolong kau. Apa kata orang? Bacokan pangkal Al-Baqarah sebelah pala aku, akhir Al-Baqarah sebelah keting aku. Lillahi ma fis sama itu akhir Al-Baqarah. Maka itulah disusun dalam tahlil. Bukan main-main kita baca tahlil itu. Tidak seluruh ayat-ayat dibaca itu. Terpilih ayatnya. Nah, maka itu dihadiahkan kepada almarhum. Sampai Pak Ustaz, ya aku ngirim WA aku ke bini aku, tidak ada yang tahu. Urusan dunia itu tuh. Apalagi urusan model ini. Yang model-model ini dah pacak kita nengok. Dah pacak kita nanya dengan almarhum. Lu mana Pak Syanu nyampai? Tidak ada situ. Tapi kita yakin. Yang ketiga, disertai doa. Apa doanya? Allahumma j'al wa awthir sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sahbahna. Ujungnya kelak khususan ila ruh Amril bin Muhammad Ais. Allahumma gfirlahu warhamu. Apa lagi yang salah? Nah, ini namanya sedekah bacaan. 3 malam sampai malam ke-7 terus dibacakan. Aman di daerah-daerah tertentu sampai malam ke-40 masih juga. Tapi khusus malam Jumatnya baik. 40 ke atas selesai. Nah, catatan untuk anak-anak. Ngapo belum ada perubahan kita di dusun ini untuk urusan ibadah? Karena apa? Tidak melihat dari macam mana kondisi orang meninggal, tidak galak membaca, tidak banyak dengar tentang macam mana. Almarhum ini, dia tidak butuh lagi pulsa kuota. Itu bekal dunia. Dibawa ke pusara yang dia butuh doa. Nah, kelemaknya doa ini tidak bermodal. Ngangkat tangan, Allah maghfir lana dzunubana. Untuk anak yang budang gajis, Allah maghfir li wali walidayya. Apa segonya? Nah, yang ingin saya sampaikan, ngapu belum ada perubahan nih, semestinya meninggal Pak Amrin ini, 8 anaknya itu tidak lagi berani meninggalkan sholat. Anaknya 5, 7, menantu 3, itu 5 tambah 3, 8 anak kan. Nah, ini mestinya kelak berpengaruh ini. Andai kata anak-anak Amril ini sepeninggal Pak Amril dia tidak sholat, tunggu 7 anak ni, 8 anak ni meninggal, tidak puluh cucu Amril ini nak nyolat, nak sholat. Karena dia berangkai mulai itu. Bukan nak nunggu bapak mati maksudnya kita sholat. Tapi kalaulah bapak meninggal tidak juga sholat, apalagi yang nak dibantu ke bapaknya? Dia tidak butuh apa-apa lagi. Dia cuma butuh bacaan Al-Quran, butuh doa. Abang pacak sedekah ini, anaknya misalnya Yogi,
Ma, tolong kirim ini, saya transfer untuk ganti atap masjid. Amado, Amida. Kadang-kadang jangankan untuk sedekah atas nama Bapak, kita aja untuk diajak kurban kodai tahun muka kalau tahun muka tambah saro rezeki sawit tinggal 900 monoal ini perhitungan yang kita untuk hal-hal masih hidup itu. Jadi ini catatan bagi anak-anak. Dan ini akan jadi doa bagi orang. Oleh surga amril situ. Ngapo? Sejak ninggal dia anak-anaknya aktif di masjid. Nah ini yang kita harapkan. Nah kadang-kadang di dusun ini tidak berubah. Itu tuh. Bak ninggal, mak ninggal, tetap anak-anak tidak ada ngaruh nak nolong bapak. Ngapo? Rangkaian hidup kita ini, masing-masing kita ini, 2 kali hidup, 2 kali mati. Dari mana Pak Ustaz tahu? Dari Al-Quran. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatam fa ahyakum. Summa yumitukum summa yuhyikum. Dulu kamu tuh mati hidup, mati lagi hidup. Almarhum ini mati yang kedua. Kita ini baru hidup yang pertama. Kita ini lah mati galau nih. Ya aku belum mati Pak Ustaz. Kita tidak tahu. Kapan mati pertama? Waktu di alam ruh. Kalau belum bergabung badan dengan nyawa, itu mati namanya. Buktinya almarhum, berpisah nyawa dengan badannya, mati kita semakan. Orangnya masih ada kemarin tuh. Tapi nyawanya dulu lagi, mati kita. Sama kita dulu. Badan belum ada, ruh ada. Seluruh ruh sudah diciptakan. Dan pernah ditanya oleh Allah. Surat Al-A'raf 172 dalilnya. Alastu birabbikum. Aku nih kan Tuhan kamu, ku nih kan Tuhan kamu. Yakin tak aku Tuhan ini? Percaya tak aku nih bertuhan? Beriman tak kamu dengan Tuhan? Segala ruh kita dulu jawab. Bala sahidana. Wah percaya. Kami saksikan Tuhan kami. Waktu di alam ruh. Kita masih mati itu. Ruh ditanya. Itu konsep pertama bahwa kita ini seluruhnya beriman kepada Allah. Napas 4 bulan dalam kandungan, ruh yang tadi dalam genggaman Allah ditiupkan oleh malaikat, mulailah bernyawa umur 4 bulan. Supaya di dunia ini tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu takut, dengan malaikat ini Tuhan berpesan. Wa yu'maru bi arba'in kalimat. Jangan yang lupa kata Tuhan dengan malaikat. Catat 4 kalimat. Rizkihi, ajalihi, amalihi, sakiyun, au sa'idun. Jodoh maut, bala rezeki. Catat. Nah lahir setelah 19 hari. Tidak perlu kita bingung siapa jodoh. Maka di dalam Islam berpacaran hukumnya haram. Sebab pacaran orang segini adalah semi berkeluarga. Nah. 2 begading kamu. Oh karena santingan ini nih. No. Ada yang pai SMA labu mama papa. Iya. Tidak boleh. Tapi ta'aruf boleh, perkenalan namanya. Harus tahu siapa calon istri, siapa calon suami. Sering saya sedikit, jangan sampai kejadian yang seperti di Jogja itu. Lanang ini pegawai perusahaan besar karena rumahnya dekat dengan kantor, dia tidak bawa mobil kantor itu. Dia jalan aja karena dekat. Ada fasilitasnya. Rumah dinas ada. Dari rumah dinas ke kantor dekat, dia berjalan baik. Nah, tiap balik beginilah priwisan dengan cewek ala putih ya. Cewek itu senyumnya senyum. Cewek itu senyum. Pikir lanang ini daripada diambil orang kan. Lamarlah tinon ini. Tengok oh situ rumahnya. Perginya ke rumah kayak itu. Aku nak melamar anak bapak. Ya kamu kenal dengan anakku. Kenal. Ya tidak perlu tunang. Dah. Saya bawa bapak ke sini.
langsung urus masalah nikah. Jadi kata Allah, begitu nak akad nikah, kata penghulu, keluarkan pengantin tinonya. Dikeluarkan, keluar besar hitam. Kata lalang, siapa ini? Inilah anak aku. Bukan, yang putih langsung. Oh, anak kos belakang ini. Dia bokal lagi. Inilah jodoh. Lah disiapkan oleh Allah. Tidak perlu kita khawatir. Mak kita ni kadang-kadang galak tidak bercermin. Ya. Nyaku karut nanan berkacau, bercermin. Bini aku karut ni awak ni alam apa? Kadang. Walaupun kadang-kadang ada juga yang lakinya karut bininya alam. Kita galak ngomong lah kebigal bini ini. Enggak mau. Menurut kita tidak pas. Tapi itulah jodoh ni Pak Ustaz. Ada Pak Ustaz yang belum ketemu jodoh di dunia, lah Allah siapkan jodoh ni di akhirat. Ada Pak Ustaz dusun kami, orang umur 50 tahun belum berjodoh. Wah biasa baik. Orang kini umur 60 berjodoh dengan anak lanang umur 17. Sering kita tengok di TV dimunculkan. Iya, untuk apa pula? Untuk berkeluarga lah. Apa gawe lah, apa bini belaki, apa gunanya apa gawe? Nah nikah, nah ini. Ada jodoh. Tapi kalau yang lanang umur 80 dapat gadis sebanyak nian, itu melompat-lompat itu ngapo? 3 hari lagi mati dah tu. Dia dapat warisan. Nah, ini. Itu jodoh sudah Allah siapkan. Tapi kita di atas muka bumi ini lupa, maka Allah ingatkan kepada kita, pas guru ni azkurkum, ingat kepadaku, aku ingat kepada kalian. Ngapa? Konsep hidup itu bukan nalak jodoh, bukan nalak rezeki. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budi. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Tugas kita di muka bumi ini ibadah. Semayang terus Pak Ustaz. Laida. Aduh, jangan kau semayang ni. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Semayang terus, gila lah. Itu tugas pokok kita. Rezeki model itu juga. Mana kita terbayang pacak sawit model ini. Dulu ada sawit, dah ada orang peduli. Nah sekarang sawit galau. Tak terbayang kita macam mana dunia ni pacak terbuka model ini. Sekarang ini luar biasa. Tak perlu kita ke Jakarta nak beli baju. Tak perlu kita ke Bandung. Cukup ngecot. COD maksudnya. Sampai barangnya. Dunia lah maju. Balak musibah juga model itu. Siapa nak sakit? Siapa nak kecelakaan? Siapa nak rugi? Tidak ada. Cuma kadang-kadang kita ni, kajian kita kan tidak sampai. Ada orang nyalek misalnya. Sawit 5 hektar terjual. Setum 2 lengit. Kursi tidak dapat. Bayangan kita ngomong ama belai donat caleg. Rasaku masih lemak hidup tu. Sawit 5 hektar. Setum 2. Itu kata kita. Ama kata Allah, ni harus hilang. Dari mana? Itu urusan Allah. Contoh di Padang. Ada agak 6 meter dari jalan sampai ke air tu. Maka lulu sampai ke anu tu. Habis KP-KP di sungai tu. 40 yang mati. Banjir tengah malam. Sampai 1,5 miliar bangun KP di sungai. Habis segalanya. Kalau Allah nak menghilangkan dalam sekejap. Di Palu likuifaksi itu. Baru dengar kita likuifaksi itu. Apa? Sekomplek 700 rumah hilang ditelan bumi. Direndam lumpur pasir. Hilang nih yang 750. Ya orangnya paus lah. 1.003 dalam tu berkubur. Tidak lagi anu. Pakai kain kapan langsung berkubur dalam tu lah. Entah masih hidup di bawah tu. Itu. Nah ini dalam sekejap kalau Allah mau. Jadi tak perlu kita pusingkan itu. Nah satu saat kita akan mati. Kita nih lupa tugas kita nih. Macam kita tugas kita maju berdalak rezeki nih. Di dalak juga kadang-kadang tidak dapat. Dah ada cerita. Zaman Nabi Daud ada seorang ibu, suaminya lah meninggal, anak nih banyak. Kepacaannya tuh menggulung kapas jadi benang. Nah, seminggu jual segulung dapat 100 dinar.
Itulah permakan seminggu tuh. Gulung lagi, dapat 100 dinar. Nah, minggu ke minggu, minggu ke minggu. Model itulah betulnya tuh. Nah, pas hari itu, benanglah tergulung, dijemur di seng. Maka cepat kering. Lu melamo dijemur, disambar burung gagak. Bawanya terbang. Ya Allah, minggu ini permakanan di benang tulah. Maka 2 minggu lagi, mati anak ni kelak. Ngadapnya Nabi Daud. Aku nak bertanya Nabi, ngapo? Tuhan tu adil, apa zalim? Iya. Kata Nabi, ngapo cak ini bertanya? Aku ni anak banyak. Baolah ninggal. Kerja aku ni pacak gulung, kapas jadi benang. Akap ni tadilah tergulung situ. Jemur jerang nak dibawa ke pekan. 100 dinar dapat tu. Nih barang tu terjemur disambar burung. Alang perlu kekejamnya Tuhan. Sabar bu, kata Nabi. Oi jangan diajar aku sabar nih. Neman sabarnya. Itu pacak dibelanjoka sama dengan kartu kartu namo. Percuma dibagi ya. Nah, bukan laku kan. Balik lagi ke situ kan. Nggak pacak dibelanjokan kata kawan. Belum selesainya ngobrol tuh datang tamu lanang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi, yo. Ini ada 1000 dinar. Kasih dengan siapa Nabi nak ngasihnya. Kata Nabi, buku dah yang ngasih-ngasih nih. Dari mana hasilnya? Ini nih. Benar apa namanya? Duit 1000 dinar. Kami nih nyeberang laut situ berjualan. Baru sekali inilah jualan kami. Habis-habis nian. Untung banyak. Kami senang. Duit banyak. Dagangan habis. Balik ke sini di tengah laut baru tahu kalau kapal ini bocor. Mati itulah lagi. Sebagai ketua aku ngomong, yakin tak Tuhan ada? Yakin kata tu. Yakin tak Tuhan bisa nolong kita? Nah itu yang jadinya. Kalau kita bersedekah 100 dinar per orang, orang 10 ini 1000 dinar, Allah pasti nolong kita. Tidak ada cara jalan lain katanya. Melah, kumpulkan 100, 1000. Lanang tu megang, ya Allah, selamatkan kami sampai seberang. Duit 1000 dinar ini akan kami serahkan kepada orang yang paling berhak menerimanya. Begitu terlepas itu, burung gagak turun bawa benang pas untuk nutup bolong itu. Nah, kata benang kau, tak tahu. Kata ibu tu. Kan kata Nabi Daud, amun ibu jualnya laku 100 dinar, amun Allah jualnya 1000 dinar, ambillah dua. Itu rezeki. Jalan mana Tuhan, itu urusan kita. Itu tugas kita nih, usaha perlu, tapi tidak wajib berhasil. Ada orang yang nanam sawit tidak berbuah, ngombot tu lah. Karena itu urusan Allah. Woi banyak ego, warung tutup pak. Orang tidak nak belanja ke orang kita. Harga sama, entah ngapa. Tapi ada yang warung tutup berkeliling. Pencau, nak belanja. Aku nak mandi, buka aku dah jerang. Kata tu. Ada warung terbukanya nak ke situ. Kan aneh model ini. Nah ini rezeki memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita tu bukan nyari, tugas kita tu. Nah begitu juga balak musibah. Nah, terkait dengan almarhum ini, dia ini sedang dievaluasi, sedang dinilai. Karena sedang dinilai itu, masih pacak kita hidup ni nolong. Cuma nak nolong sebanyakan model ini, itu tadi. 3 hari, 7 hari, 40, 100. Itu kalau kita nak banyak-banyak. Tidak pacak kita banyak-banyak terus. Itulah tugas 8 anak ini. Nak dari Bali baca Yasin sampai, nak dari Denpasar sampai, nak dari kampung Bali sampai. Nak dari mana? Itu. Nak dari Pasar Ngalam sampai dia. Karena itulah kebutuhannya lagi. Orang yang dikubur itu, ada ulama menggambarkan seperti orang terapung di tengah laut. Nah, kata, Mbak, nak beli pertun dia. Nah, untuk apa di tengah laut oportun itu? Mbak,
Nggak berkalung emas deh. Puak lanang dia ngapa nak kata gitu. Ngasih emas 10 kilo. Tambah terendam je. Tapi diinjuk ban bekas. Apa harganya ban bekas tu? Nampak bekas. Ban bekas. Weh, berterima kasih dia. Selamat dia. Model itu orang di kuburan itu. Anak 8. Tidak ada pulihan dari dia. Weh, kalau kita ni dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan-jangan anaknya tu pacak ke Bali itu bukan karena prestasi dia, karena dari doa mak baknya dulu. Nah, itu yang harus disadari. Maka tugas anak-anak tolong itu. Pertama, jangan lagi tinggalkan sholat. Yang kedua, doa yang paling barokah untuk ukuran kita di luar tanah Mekah ini. Kalau di tanah Mekah itu kan diijabah galau di mana kita berdoa. Kalau tempat kita ni nak sepertiga malam kalau kita belum nak bangun, nak tahajud ini. Percuma juga tahajud kalau sembahyang 5 waktu. Belum itu. Nah, di solat 5 waktu tu baik. Kita berdoa untuk orang tua kita. Selesai assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, terdepas nak berzikir atau tidak, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, itu pribadi kita tuh. Tapi paling tidak doakan orang tua kita. Anaknya tino Pak Ustaz, apa urusannya anak tino anak lanang? Anak, karena itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendoakan orang tua kita. Nah, ini selama dievaluasi model itu, boleh-boleh saja anaknya bersedekah, berimpak untuk almarhum. Silahkan. Dan itu akan menjadi catatan bagi almarhum dan akan menjadi tabungan bagi dia. Nah, ini untuk anak-anak. Tidak perlu, aku nak dalilnya Pak Ustaz, aku nak hafal itu. Tidak perlu. Yang perlu itu kita beramal untuk diri kita sekaligus membantu almarhum. Itu yang kita perlukan itu. Ini untuk anak-anak almarhum. Kemudian untuk kita segalanya. Mati ini pasti. Yang tidak pernah bosan di dunia ini, nunggu mati itulah. Hanya kita ni takut nian dengan mati. Wajar. Pertama penyebabnya tu sadar. Dosa masih banyak, amal masih kurang. Iluwa itu tuh. Yang kedua, sadar. Amal masih dikit, nyelot masih galak. Untunglah ditutup tombol kirim tuh. Ada satu kisah, Pak. Orang Indonesia ini berangkat umroh. Lanang ini segala jadi. Umurlah 70-an. Sembayang, berwuduk tu masih nak dikece. Meidak tu, tangan duluan. Sudah tu keting. Pala, sudah tu kumur-kumur. Saking kanunya tu, belum paham itu. Nah, sama dengan kami maghrib ini tadi. Orang maghrib tu 2-1. Orang maghrib tu 2 rakaat, 1 rakaat, salam. Tadi aku sembahyang di Niur. Nyebelih ni 1-2. Ngapo 1-2? Nyo masuk kami rakaat ketiga. Ngikut dia rakaat ketiga kan. Nah, kami salam, dia tegak. Tegak tu dipecinya 2 rakaat sekaligus. Itu. Baru salam. Nah, kalau maghrib tu tiap rakaat mesti dia duduk tahiyat. Apa hukumnya Pak Ustaz? Sembayang kalau tidak paham, hukumnya berdosa. Mengapa sembayang tidak paham? Gitu. Nah, yang gairnya tadi, idaknya ni tahu sembayang tu, tapi nya nak umrah. Itu. Akhirnya berangkat umrah. Berkawan pula dengan kawannya itu. Jadi di kamar di hotel tu, cerita dia macam mana belanja. Maaf, kayak kita di Pulau Boy macam itu nah. Di cerita itu. Jadi ustaz itu dengar baik senyum. Dia bercerita itu dengar. Cerita-cerita tentang yang buru-buru tuh minum neler itu. Pokoknya dia ada cerita yang selamat.
Umroh selesai, gaya tuh sehat, Datuk tuh umur 17 sehat. Nah pas balik di bus tuh dari pesawat ke dusun itu butuh 5 jam lah naik bus. Nah dalam bus perjalanan pulang itu balik itu, nya berdua ke umur sebaya nih tadi, ditunjuk nah kira-kira pola balik kan, ingat kabar itu. Nah. Merah muka Datuk tuh, acak kabar gacap ke situ. Marah dia, itu dulu katanya. Kita ini baru balik umroh, baru dia marah. Dia keluar dari kursi samping itu, terdiam yang ngecek tadi, maksudnya keberagam gitu. Maksudnya beragam tuh sudah tidak usah lagi kalau sudah umroh itu kan. Perginya ke Ustadz tadi. Pak Ustadz dengar tadi. Jangan diambil hati kata Pak Ustadz, nangis dia. Apa tidak berampun dosanya? Iya, bapakku tengok sehat. Bapak menyesal tak dengan itu? Ya makanya aku marah. Karena aku nyesal. Barang ini tak pacak. Kalau aku pacak muda lagi, haram selamat aku nak terpijak tanah itu. Ya sudah tuh, katanya kan. Tidak apa-apa. Kalau Datuk lah nyesal, artinya tobat diterima. Alhamdulillah. Gitu. Dah, turunnya di situ. Sebulan ke berikutnya, Ustadz ini tadi, tidak sengaja, waktu sholat masuk ke masjid itu. Tengoknya Datuk tu sembahyang. Datuk tu tidak nengok dia nengok itu. Nah orang tahu kalau dia ni Ustaz pembimbing. Mau kasih Ustaz, sejak Datuk itu dibimbing umroh, idaknya pernah tinggal sholat 5 waktu lagi. Nah maksud saya, barangkali kita ni pernah melalui nyokarut-karut itu. Jadi jabalan kecil, gulai ayam jemur. Itu dulu makan bakwan dulu bayar sote. Bingung ibu kantin tuh. 40 hanya aku buat ngapunnya nih. Ido hasil lo nih rupanya dilapis kawan. Bayar sote. Aduh, bawa. Cari bibit tuh. Bayari. Nah itu kan dulu. Jadi harus umroh dulu Pak Ustaz lah. Tidak lah. Mendak umroh serempak aku Agustus nih kelar. Umroh bareng UJH. Tapi tidak harus umroh. Kita sadar sama dengan anak-anak almarhum nih. Mungkin dulu belum ternyata sembahyang. Ditinggal bapak meninggal tanpa sakit lah. Tidak ada sakit yang model-model ini nih. Betapa mendadak model itu. Malam tadi saya di Benteng, Pak. Anaknya juga sambutan tuh. Kalau bak kami sakitnya, aku sanggup nyuapnya Pak Ustadz. Aku sanggup ngurut. Mak ini jak mana cara? Tolong kasih petunjuk Pak Ustadz. Apa yang bisa kami lakukan? Nggak disuapnya ini lah butuh itu lagi. Nah itu aku sampaikan. Nah ini luar biasa saya bilang sambutan anaknya model ini nih. Nah sambung dengan di sini nih. Tidak pakai sakit bapak kita meninggal. Apa kebutuhannya? Bukan tidak dengan duitnya pacak nyekolahkan anaknya. Bukan tidak dengan duitnya pacak buat rumah sebesar ini. Bukan tidak dengan duitnya pacak pestakan anaknya. Bukan tidak dengan duit dia pacak nyuruh anaknya kerja. Dan itu bukan utang piutang antara bapak dengan anak. Makanya kalau bapak minjam duit anak bukan utang piutang. Itu. Hanya kadang-kadang kita orang tua nih yang tidak sampai hati. Kita ngecek minjam, balik. Anak ngomong, ada duit 5 juta. Ya. Bertanya dengan mak kamu. Aku udah megang. Bertanya dengan mak nih, bukan pulau minjam. Atau bak ada mak megang duit 5 juta. Ya ada. Kami makai kudai. Apa kata bak? Ambil dengan mak. Beda ucapan kita. Kita nanya ke orang rumah. Lah di balik kah abang tancim banyak. Tancimnya mana? Yang minjam dua uwe dengan anak. Dia pernah bertagia. Laju kita beribut berdua. Ya bukan lo mana. Ya bukan lo mana. Rasan nempai. Dia pernah berasasan dengan anak nih. Ngadol biar dia kukunjak. Nih kata-kata. Itu anak dengan orang tua. Tidak ada istilah pinjam-pinjam. Nah sekarang gaya kamu nila ninggal dek.
Apa yang bisa kamu bantu? Dia tidak berharap itu lagi. Nah, dia berharap. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, untuk kita, kalau mati mak bak kita nih, tidak juga tertancap di sini, tidak sholat, anak model apa kita nih? Nah, kita ini bakal mati galau. Mati itu tidak ada yang buruk. Pertama, mati itu balik. Balik ke mana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah, balik ke Allah. Yang kedua dalilnya irji'i ila rabbiki, Al-Fajr. Kembalilah kepadaku. Padhuli pi ibadi, masuklah komunitas hambaku. Yang pada itu Allah ngomong kita nih hamba Allah. Jangan kita hamba Allah, nenek. Itu kita yang ngomong. Allah ngaku kita hamba Allah, tidak tahu. Tapi Allah menilai kita hambanya itu. Macam mana supaya kita tidak? Ya ayat Tuhan nafsul mutmana. Banyak-banyak berzikir supaya jiwa kita ini tenang. Itu yang diakui hamba Allah. Jangan banyak mikir ke dunia ini. Pikirkan macam mana setelah mati kelak. Itu. Ada rezeki, daftarkan haji. Kebilo berangkat itu urusannya kelak. Paling tidak kalau kita mati, sudah terdaftar kita haji. Sayang ya Allah, belum pacak berangkat. Nah itu. Duit seberapa banyak, habis itulah. Mati itu pertama, balik kepada Allah. Apa baik kalau yang namanya balik itu lemah. Balik rayo itu kadang-kadang lum puasa, lam beli tiket. Gitu. Karena nggak balik, luar biasa. Yang ditunggu itu juga lemah. Anaknya 3, merantau galau. Balik rayo itu bukan main. Walaupun sejujurnya mak kita lihat kalau anak-anak banyak balik, tapi dia riang. Baliknya pertanyaan, aduh, mak kami balik, alhamdulillah, 4 tahun kami tidak balik. Mak, aku banyak bawa anak-anak nih, 4 anak kami, alhamdulillah, cucu sehat galau. Nih mak jangan tidak belanja mak 1 juta. Woi aku tidak ngarap ini mak. Nah katanya. Kamu balik, alhamdulillah. Tidak mak, rezeki mak. Besok anak kedua balik, alhamdulillah mak. Kami juga balik, alhamdulillah. Cium tangan. Ini menantu mak, ini anak-anak kami, alhamdulillah. Menantunya ngomong, ini mak, belanja mak 1 juta. Ay, kamu balik berariang, aku katanya. Anak nomor 3 balik juga lusunya. Alhamdulillah mak, aku balik, tapi seorang menantu mak lagi sedang berat, tidak pacak balik. Ayolah sehat, hanya sehat. Nah, aku sengaja nak berayo ke sini dan dia nyuruh salam ini jadi menantu mak 1 juta. Nangis maknya, nah kata bapak, ngapo anak balik galau duit dikasih. Coba kalau anak kita 10 lah. Enggak banyak, berarti buat riang balik buat terbiasa 10 juta. Senang artinya balik itu seperti itu. Apa yang kita susahkan? Ngapa? Kita ini bukan aslinya penduduk bumi ini, bukan. Kita ini aslinya penduduk surga. Balik kemana? Balik ke surga kita nih. Bagi yang enggak, Medan enggak ke neraka. Karena dua itulah perumnas itu. Perumnas surga, perumnas neraka. Itu. Yang kedua, balik itu, mati itu nerima upah. Ya empain dengar aku Pak Ustaz. Nggak, jarang ngundang aku. Upah apa Pak Ustaz? Al-mun. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati dulu baru hidup untuk nengok siapa yang terbagus amalnya. Sekarang aku suruh nunjuk. Siapa yang paling banyak pahala nunjuk. Tidak ada yang berani nunjuk. Atau kita balik. Siapa yang paling banyak dosa nunjuk. Tidak juga. Bukan kita tidak nyadar kita dosa. Tapi di mana kita pacak bukti orang itu banyak dosa. Tidak sembahyang. Ada juga orang yang tidak sembahyang campur maling. Itu. Sembahyang tidak, maling pula itu. Ada orang yang puasa tapi tidak sholat, ada. Ada orang yang puasanya sholat, ada. Ada orangnya puasa tidak, sholat tidak, tapi sibuk nyari THR, ada. Apa sama amal kita model ini? Tidak, tapi di mana kita nengok itu kelak nunggu mati. Itu.
Setelah kita mati ini, seluruhnya. Perut ini ada yang ngadang. Malaikat nak mukul, jangan, kata pengadang perutnya. Kamu, aku amal puasanya. Nanggung perutnya nih. Nak dipelintir tangan. Oh, kata kan jangan. Nyembayar zakat tiap tahun, tangan inilah. Nak dari palanya, kata palanya, jangan. Aku nunggu. Kamu siapa? Aku sholatnya. Nak diamal dari keting, jangan. Ngantat dia ke masjid, ngantat dia terawih, ngantat dia undangan jemu, keting inilah. Aman kita. Karena ada pamayamal mithqala dzarratin khairaya. Naknya sebesar ujung kuku, ujung rambut, sebesar debu, pasti Allah akan kasih. Di sini kita pacak, kita nengok siapa yang rajin semayang, siapa yang semayang lillahi ta'ala. Ada orang yang semayang tidak lillahi ta'ala. Pas mertuanya ada ke masjid. Pak Siano ke masjid ada mentua. Oh. Mungkin nak lasa ke lusob, tidak ke masjid lagi ngapa? Lusob mertuanya balik. Lusob idaknya yang semayang. Bukan lillahi ta'ala, lillahi mertua. Jadi kita tidak tahu tentang siapa terbaik amal kita ini. Nah, kita tahu tuh setelah kita mati kelak. Itu. Yang ketiga, dunia ini sempit Bapak Ibu. Ngapa sempit? Yang kita punya ini apa? Tidak ada. Yang kita punya ini pinjaman Allah. Anak-anak Junaidi tidak ada. Punya aku tuh punya Allah. Dikecil anak Junaidi itu karena ada akte kelahiran bin Junaidi. Nah, itu. Setum Junaidi ini. Tidak ada. Itu mobil milik Allah. Ngapa? Yang kita punya itu BPKB. Sawit itu sertifikat atau surat namanya itu. Itu punya Allah. Kalau Allah nak ngambil runtuh, longsor, macam-macam bentuknya. Kena punya Allah. Ada kisah anak-anak nak jalan-jalan kemah. Mobilnya penuh, emaknya ngomong, "Pamit mama." "Hati-hati nak, mama berdoa. Insya Allah, Allah berserta kalian." "Maaf ma, tidak ada tempatnya lagi. Allah nak duduk di mana?" "Di bagasi itulah yang kosong." Kecelakaan bu, mati galau. Kecuali bagasinya, telur semua tidak pecah. Itu karena sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini sempit. Perumnas lah sampai ke Sukarajaan ini. Ngapa kota tidak pacak lagi? Arah ke situlah sampai ke Benteng. Makin lama makin sempit kita nih. Kondisinya. Tapi surga, kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang bertakwa. Sempitnya dunia ini, janji Allah dalam hadis kursi, akan Allah kasih 100% dengan kita, hanya di dunia ini sampai 1%. 99% kelak di akhirat. Apa buktinya Pak Ustaz? Kami lanang nih nak matikan api rokok, cukup diperiksa kemudian ini. Tidak mutu. Karena api rokok itu tidak panas nian. 1000 kali lipat dari itu, itulah api kompor ibu-ibu tuh. Biru warnanya. 1000 kali lipat dari itu, itulah apinya gak anu tuh. Tukang las itu tuh. Putih apinya. 1000 kali lipat lagi, hitam dia. Dan neraka tuh, itulah beratus kali lipat dari itu lagi. Terpijak puntung rokok, meletup otak. Nah, mana tidak 99%? Nikmat juga seperti belum ada nikmat di dunia ini. Nikmat di surga luar biasa. Nah, sempit ini nih 1% Allah kasih di dunia ini, 99% kelak di akhirat. Yang 1% inilah kita berebut. Sampai urusan ada yang saling bunuh adik-beradik urusan atau warisan jangan yande ala kenanggung almarhum. Itu. Ada yang sampai ngadukan mak ke pengadilan urusan tanah air. Idakkah selamat kita mati mak kita baik, putus hubungan kita ke langit ini. Karena doa mak itulah yang paling diijabah. Berebut bukan sesama kita baik, dengan kaput kita berebut. Ama kaput tu ngina kita berbuka, nggeling kaput. Uwe orang kambangan ni.
pajuan kita dipajuainya juga. Belulu itu kan pajuan kapung. Tiap berbuku. Ya kulang kaling tuh Pak Ustadz. Kita madak ngecek belulu apa itu kan makanan kampung. Ngeleng kabut menghina. Untung aja udah ngina. Nah ini kita di dunia nih berebut. Orang tahan mati urusan dunia Pak, tapi jarang tahan mati urusan akhirat. Ngaponya berebut? Berebut aja di hati, tidak ada. Setulah ya karena tidak ada itu tuh. Nah itu kan nih. Tidak ada berebut jadi imam. Kita di sini kalau diganti imam, merajuk imam tua tu. Tidak aku majelis ngapo? Aku ide imam aja. Tadi ganti ke jemaah. Allah billah. Itu. Karena urusan dunia ini tadi nanti masih terbawa nak jadi imam atau tidak jadi imam masjid tempat kita ibadah itu. Nak balik umroh, nak berulang umroh atau belum umroh, kita ke masjid. Kalau nak nunggu umroh baru ke masjid, kalau tidak umroh kita. Dan nunggu haji kalau ada haji gitu. Nah fasilitas itu harus kita gunakan semasa hidup inilah. Nah mudah-mudahan almarhum lah 62 tahun. Lah banyak rezeki Allah kasih. Dan titipannya investasinya dunia akhirat. Ada Allah titipkan 8 anaknya. Bakal nambah lagi anaknya karena 2 lagi. Lumba tunaan. Mudah-mudahan. Man insan cendikia itu. Man terpilih, man nasional, anaknya alumni situ. Nah, kita berharap bahwa itu akan menjadi pionir. Anak-anak yang di Pasar Ngalam ini memang ada kelebihan yang apa, yang dapat. Tapi kalau tamat man insan sedikit, sama baik ke man kita di sini lah, tidak ada kelebihannya. Sayang ilmu dan uang yang Bapak bayar untuk hal tersebut. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Kesian yang tidak balik ke Bengkulu mungkin jauh dia. Gitu. Mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Sabar. Astagfirullah.